Selamat datang di materi penggunaan produk nutraceutical. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan untuk penggunaan nutraceutical pada penyakit kardiovaskuler, penyakit anti-arteriosklerosis, dan yang terakhir ada pada pernapasan. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk produk nutraceutical adalah merupakan produk dari makanan, yaitu awalnya adalah berasal dari bank food. Lalu setelah itu kita lakukan pengayaan atau di-enhance untuk produknya sehingga menjadi enriched or enhanced food. Setelah itu kita masuk ke pangan fungsional, di mana pada pangan fungsional ini mulai digunakan untuk mereduksi beberapa penyakit yang digunakan untuk beberapa penyakit. Dan yang terakhir adalah produk nutraceutical sendiri, di mana untuk produk nutraceutical sendiri dapat digunakan untuk perawatan dan membantu untuk penyembuhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama adalah pada jurnal Milesincia Zucchi, yaitu Nutraceutical in Cardiovascular Prevention, Lesson from Study on Endothelial Function. Jadi di sini adalah pengaruh makanan terhadap fungsi endotel pada pembuluh darah. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, pada pembuluh darah tersebut ada berbagai macam senyawa, antara lain yang mempengaruhi adalah ion Ca. Makanya kita menggunakan obat kalsium channel blocker di sana. Lalu ada kalium, lalu ada enos, di mana enos di sini merupakan endothelial nitric oxide sintase atau disingkat dengan enos. Nah, pada awalnya enos di sini dia sangat berperan terhadap sistem dari kestabilan pada pembuluh darah. Tetapi setelah berdasarkan mekanisme tersebut, selain enos yang berguna untuk menghambat atau membuat vasodilatasi, adalah dengan beberapa senyawa, antara lain ada inhibition aggregation platelet, dan juga ada EDF dan FMD. Nah, untuk beberapa tanaman yang sudah digunakan pada beberapa percobaan, yaitu tanaman yang mengandung beberapa vitamin. Yang pertama ada vitamin C dan vitamin E, di mana hasil dari penelitian tersebut nantinya akan berpengaruh pada yang pertama itu dilakukan oleh Levin, di mana studinya menggunakan CAD dan dosisnya digunakan 2 gram. Nah, pada hasil dari penelitian tersebut dapat meningkatkan dari aliran air dan untuk fase dilatasi atau mediated dilatation FMD. Lalu selanjutnya untuk vitamin C itu bisa digunakan ini untuk populasi studinya pada perokok, yaitu dia bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari endotelium untuk bervasodilatasi. Lalu
ada Hesser yang pada tahun 99 dia meneliti pada pasien hiperkolesteremia, hiperkolesteremik dan perokok dengan dosis 544 IU per hari selama 4 bulan. Nah, di sini didapatkan adanya peningkatan dari pembuluh darah tersebut untuk mengalami vasodilatasi. Selain itu, karena kita bukan yang hanya jual obat saja, tetapi kita juga harus menyebutkan hasil uji yang negatif. Hasil uji yang negatif itu ditemukan di Ratikari, di mana pasiennya adalah pasien muda perokok. Dia menggunakan dosis vitamin C 2 gram dan selama 2 gram pada hari pertama dan selama 8 minggu. Untuk hari selanjutnya digunakan 1 gram per hari. Nah, pada penelitian dari Ratikari tersebut, dia hanya mampu meningkatkan flow mediated dilatation selama 2 jam dan tidak berefek selama 8 minggu. Lalu ada Kinley yang dia melakukan penelitian dengan dosis vitamin C dan vitamin C 800 UI dan 800 vitamin C-nya 1000 mg per hari selama 6 bulan. Dari penelitian ini tidak terdapat perbaikan pada jantung koroner dan fungsi dari vasomotornya. Lalu ada studi dengan menggunakan vitamin D, di mana diberikan dosis yang rendah yaitu 1000 IU per on selama 8 minggu, ternyata dapat meningkatkan diastol, dapat mereduksi penurunan dari sistol. Lalu pada Tarchin, dia menggunakan vitamin D3 selama 3 bulan, sehingga pada dosis ini dapat menyebabkan perubahan pada FMD atau flow mediated dilatation dan dapat menghambat lipid peroksida. Lalu untuk vitamin B ada B6 dan B12, di mana digunakan di sini asam folat, digunakan selama 7 minggu. Ternyata dia bisa meningkatkan dari flow mediated FMD, flow mediated dilatation, dan tersebut pada dosis yang tinggi. Lalu untuk studi terkait niacin, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif, yaitu dengan pemberian 1500 mg atau 1500 mg, 1500 mg, jangka waktunya 3 bulan, 12 minggu, 6 minggu, ternyata dia dapat meningkatkan FMD. Tetapi untuk niacin sendiri ada beberapa yang tidak berefek, yaitu pada penelitiannya Westphal, di mana ada penyakit penyertanya yaitu penyakit metabolic syndrome dengan nilai HDL yang rendah. Di sini diberikan R-niacin lalu sebesar 1500 mg selama 6 minggu. Di sini tidak memberikan hasil. Nah, di sini untuk yang memiliki kelainan metabolit yaitu low HDL-C, di sini R-niacin tidak berpengaruh.
Lalu setelah itu ada pemberian R-niacin selama 2 gram dan selama 1 tahun. Di situ tidak memberikan peningkatan pada nilai FMD. Nah, selain itu di sini ada beberapa penelitian yang menggunakan omega 3 sebagai tambahan pada pasien yang mengalami DM tipe 2 dan mengalami kenaikan tekanan darah. Pada penelitian ini dia menggunakan berupa EPA sebesar 1800 mg per gram per hari selama 6 minggu. Ternyata mampu meningkatkan dari endotelium tersebut dan dapat meningkatkan kemampuan vasodilatasi dari daerah tersebut. Lalu pada orang yang mengalami hiperkolesteremia dengan diberikan asam omega 3 dan asam lemak per 4 mg per diet, dia mampu meningkatkan FMD. Lalu pada Tagawa dia menggunakan EPA sebesar 1500 mg selama 3 bulan. Dia dapat meningkatkan asetilkolin sehingga dapat meningkatkan dapat menginduksi vasodilatasi pada darah. Lalu ada Morgan tahun 2006 dengan menggunakan penelitian berupa omega 3 dan asam amino. Di sini dapat meningkatkan dari asetilkolin sebagai trigger atau second messenger untuk menjadikan vasodilatasi. Nah, kenapa sih? Ini selanjutnya masih ada lagi beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa omega 3 tersebut dia bisa meningkatkan kemampuan dari vasodilatasinya darah tersebut. Pada penelitian ini dengan menggunakan walnut, di sini bisa dapat sebesar 32% merupakan monosaturated dari lemak, sehingga diberikan selama 4 minggu dan dapat meningkatkan kemampuan dari FMD. Lalu pada beberapa dengan menggunakan flavonoid di sini diambilkan dari teh, flavonol rich, terus ada coklat yang tinggi flavonol, bisa diambilkan dari green tea, cocoa drink. Nah, dari penelitian tersebut dapat meningkatkan FMD untuk black tea. Lalu dari flavonol cocoa itu bisa meningkatkan vasodilatasi dengan mekanisme nitrogen oxide system. Lalu pada green tea dia bisa meningkatkan kemampuan dari FMD. Untuk di cocoa drink dia juga bisa meningkatkan kemampuan dari FMD tersebut. Nah, pada penggunaan coklat yang tinggi flavonoid dapat meningkatkan kemampuan dari endotelium sel dan dapat meningkatkan dapat menurunkan nilai plateletnya. Lalu dengan penggunaan flavonol rich cocoa selama 30 hari pada pasien yang mengalami diabetes mellitus dapat meningkatkan kemampuan dari FMD pada pasien tersebut. Lalu ini diberikan beberapa jus, dan pada penelitian ini
orang yang diberikan jus grape itu anggur selama 700 sebanyak 1.600 miligram per kilogram per hari, ini per kilogram berat badan. Nah, sehingga 7,7616 jadi sekitar 7.000 liter atau 7 liter selama 14 hari. Ternyata dia bisa menghambat dari kemampuan dapat meningkatkan FMD dan menurunkan nilai dari LDL-nya. Lalu di sini kita ada orang yang sehat dengan menggunakan red wine yang tanpa alkohol sebanyak 200 ml, sebanyak 250 ml, ternyata dapat meningkatkan kemampuan dari FMD. Nah, untuk selanjutnya untuk pengobatan dari sebelum masuk ke arteriosklerosis, di sini ada beberapa zat pada makanan yang paling berpengaruh, antara lain yaitu tadi disebutkan ada omega 3 dan ada eicosapentaenoate dan decohexanoate atau DHA. Nah, di mana untuk mekanismenya omega 3 dan omega 3 tersebut dia bisa meningkatkan, yaitu merangsang nitrit oksid dan PGI dan menyebabkan vasodilatasi pada darah dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, untuk memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan tekanan darah itu terhadap karena kekurangan fosfolipid pada otot skeleton N3 dan keenceran membran sehingga kandungan fosfolipid membran dan mengatur ekspresi gen untuk protein dan oksidasi asam mitokondria dan otot skeleton, oksidasi mitokondria peroksimal pada otot skeleton. Selanjutnya dapat menginduksi terjadinya termogenesis, dapat sehingga mengurangi lemak tubuh dan dapat meningkatkan produksi panas sehingga keseimbangan energi membaik. Lalu dapat menurunkan trigliserida dan meningkatkan uptake dari glikosida dan dapat meningkatkan dari penyimpanan glikogennya tersebut. Selain itu, senyawa tersebut bisa digunakan untuk perbaikan fungsi jantung dan untuk penurunan non-epinefrin pada plasma. Selain itu juga akan menyebabkan perubahan fluks pada kalsium pada endotelium darah. Nah, selain itu untuk anti arteriosklerosis, di sini ada zat yaitu niacin, vitamin B3, di mana vitamin B3 ini sudah terbukti dapat menurunkan arteriogenesis dari berbagai macam mekanisme, antara lain dengan meningkatkan ABCA1 pada sel monosit, dapat menurunkan dapat menurunkan jaringan adiposa melalui pergerakan FFA, dapat menurunkan FFA sintesis dengan reaksi esterifikasi, dapat menurunkan nilai HDL untuk menurunkan HDL terhadap katabolisme reseptornya tersebut, lalu dapat menurunkan aktivitas dari plasma, juga dapat membalik yaitu pada abnormalitas proteomik terutama pada HDL3.
Nah, kesemuanya mekanisme tersebut akan berpengaruh terhadap penurunan nilai arteriogenesis dan dapat meningkatkan dari fungsi HDL dan meningkatkan dari adiponektin. Nah, selanjutnya ada obat-obat yang digunakan untuk dislipidemia. Dislipidemia ini salah satu penyebabnya dari arteriosklerosis, di mana terjadi penumpukan lemak atau plak lemak pada dinding sel, pada dinding endotelium pembuluh darah. Nanti plaknya tersebut bisa semakin tinggi lalu akan menyumbat dari sel tersebut. Beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk mereduksi tanaman tersebut, yang pertama adalah dengan menggunakan di sini digunakan protein soya. Soya itu kedelai, lalu ini ada dari kacang almond, ada dari psyllium. Dari senyawa tersebut ternyata ada yang dapat menurunkan tanam, yaitu dari soya dan dari kacang almond. Nah, untuk nutraceutical sendiri ada beberapa zat yang bisa menurunkan dengan cukup tinggi, yaitu dengan pemberian tanaman yang mengandung steroid selama kurang lebih dengan dosis 3,5 mg per hari dan 3,7 mg per hari. Dari sini didapatkan penurunan nilai dari trigliseridnya paling tinggi, yaitu 2,5 dan 2,5. Nah, untuk dengan menggunakan beras merah, dari penggunaan beras merah tersebut kita bisa menurunkan kolesterol sebesar 2,17. Lalu untuk LDL-nya kita bisa menurunkan sampai 25, dan untuk penurunan trigliseridnya bisa sampai 18. Nah, dari semua tanaman tersebut yang paling tinggi aktivitasnya adalah dari beras merah, di mana di sini juga dapat meningkatkan nilai dari HDL-nya. Untuk garlic ternyata di sini mampu menurunkan kolesterol sebesar 5,8, lalu menurunkan LDL 3, dan menaikkan HDL. Setelah itu dia juga mampu menurunkan trigliserid sebesar 10. Nah, untuk dari targetnya sendiri di sini adalah beberapa tanaman yang mampu untuk menurunkan nilai dari kolesterol, LDL, dan trigliserida, tetapi mampu meningkatkan HDL. Nah, dari tanaman tersebut yang paling efektif adalah penggunaan pada beras merah. Lalu ada beberapa kacang-kacangan di sini yang digunakan, kelas kacang-kacangan, yaitu berupa, ini nama ilmiahnya nanti kalian cari nama bahasa Indonesianya. Nah, dari tanaman tersebut dia bisa menurunkan kolesterol sebesar, ada yang 34,1%, ada yang mengurangi sampai 64%. Ini berupa
isol dari proteinnya, tapi karena yang diambil isol dari proteinnya dia tidak berpengaruh terhadap LDL-nya, terdapat pada Pisum sativus. Lalu ada yang cukup banyak di sini untuk menurunkannya, yaitu ada dari Visia faba, di mana di preparasi seperti makanan biasa dia mampu menurunkan kolesterol sebesar 36%, menurunkan nilai dari LDL 3,5 sampai 56,3%, dan menaikkan nilai HDL sebesar 3,2 dan menurunkan 39,2% dari trigliserida. Tetapi pada isolat proteinnya sendiri dia mengalami penurunan fungsi karena yang dicari di situ adalah semua kandungan yang ada pada Visia alba. Jadi bukan hanya proteinnya saja yang berpengaruh. Lalu pada beberapa kacang-kacangan di sini ada yang dengan pemberian sebesar dosis yang ada di sini digunakan selama per hari, selama penggunaannya sekian hari. Dari sana dapat diketahui untuk kolesterol yang paling rendah penurunannya ada pada kacang. Lalu untuk LDL-nya di sini mengalami penurunan sebesar 23%. Lalu untuk HDL-nya juga mengalami penurunan, yaitu 12,5%, dan penurunan trigliserida sebesar 3,4. Nah, dari terapi tersebut yang paling bagus di sini adalah dari campuran kacang, di mana digunakan selama 120 hari, berarti kurang lebih ada 4 bulan. Dia mampu menurunkan kolesterol sebesar 7,1%, menurunkan dari LDL sebesar 4,8%, dan dapat meningkatkan HDL 14,5%. Di sini untuk penurunan trigliseridnya yang paling tinggi yaitu 25%. Lalu dari semua suku kacang-kacangan tersebut, yang terbaik selanjutnya adalah faba beans, di mana dia mampu menurunkan kolesterol sebesar 6,9%, menurunkan LDL 7,3%, meningkatkan HDL 15%, dan menurunkan trigliserida sebesar 32,58%. Lalu selanjutnya ada untuk penggunaan nutraceutical pada saluran pernafasan, yaitu digunakan untuk terapi COPD pada orang dewasa, chronic obstructive pulmonary disease, di mana dari pasien tersebut dengan menggunakan partisipan dengan usia rata-rata 60%, di mana 48 merupakan perokok. Dia diberikan omega 3 sebesar 1,71 alanin dan 0,11 EPA dan DHA, sehingga dihasilkan pada hasil penelitiannya tersebut ada perbaikan dari ini dia ada perbaikan dari
perbaikan dari gejala COPD-nya, di mana terjadi penurunan dari nilai batuknya, lalu ada penurunan dari batuk malam hari, penurunan dari pelhem itu dahak, juga suara pada pernafasan, dan mengorok pada malam hari, lalu mengorok dengan adanya ekskresi tertentu, dan ada pada midwish. Nah, ternyata dari semua terapi tersebut dapat menurunkan nilai dari kesemuanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, selanjutnya ada yang digunakan terhadap pada anak-anak yang alergi, di mana pada anak-anak yang alergi tersebut kita bisa lihat terhadap penggunaan produk nutraceutical dengan respiratory infection. Nah, pada kasus tersebut nantinya dia terdapat hasil yang cukup bagus, yaitu dia bisa menurunkan dari nilai infeksi respiratory infection dan dapat menurunkan penggunaan antibiotik pada alergi rinokonjungtivis. Nah, di sini menggunakan grup, yaitu menggunakan produk nutraceutical mereknya Lertral. Lalu selanjutnya untuk penggunaan nutraceutical pada terapi COVID-19, di mana di sini hanya digunakan untuk pendamping saja atau digunakan untuk terapi dan profilaksis terhadap penyakit COVID-19. Di sini ada beberapa makanan yang mengandung vitamin C, D, E, dan zinc, melationin, dan beberapa kandungan fitokimia yang lainnya yang dapat berpotensi untuk meningkatkan efikasi dari terapi pada COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, dari tanaman tersebut ada beberapa tanaman, yaitu ada likoris dengan kandungan glisirizin, di mana mekanisme kerjanya adalah menghambat replikasi dari virus dan dapat mengabsorpsi virus tersebut dengan menggunakan mekanisme nitrous oxide sintase. Lalu ada menggunakan bell pleurum, heteromorpha, dan Scopularia sordonia, di mana dia mengandung saikasaponin yang dapat menghambat pada pembentukan replikasi awal dari virusnya tersebut. Lalu ada beberapa tanaman lagi, kandungannya adalah PET, FAN, SEP, sehingga dia dapat menghambat replikasi pada virusnya. Lalu ada dari Isatis indigotica, yaitu mengandung indigo, sinigrin, dan hesperin yang mampu menghambat siklus dari cleavage pada 3CL Pro dari SARS-CoV. Lalu ada tanaman yang mengandung
Amentophlavon. Tanaman tersebut dia bisa menghambat dari siklus cleavage sama dengan yang di atasnya dari SARS-CoV-2. Lalu ada herbacetin, ada rovofolin, ada pectiolinarin, dan ada beberapa tanaman yang masih belum diketahui yang mengandung senyawa apa. Semuanya tersebut bisa menghambat dari pembentukan replikasi, rata-rata menghambat replikasi dari siklus cell fake dari CL3PRO dari virus SARS-CoV. Nah, ini mekanismenya. Jadi ada virus SARS-CoV-2, ada beberapa tanaman, antara lain di sini ada tanaman yang pertama di sini, yang pertama dan yang kedua, yaitu tanamannya glycyrrhizin dan tanaman kandungan dari beta friendelanol. Nah, tanaman tersebut dia dapat menghambat di daerah sini. Beberapa tanaman lain juga bisa melakukan hambatan tersebut seperti pada gambar yang ada pada slide. Oke, demikian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti kita berdiskusi di Teams.